insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang sering ditanyakan oleh teman-teman pengangguran kepada kami, yaitu terkait tentang perawatan beri anggur. Perawatan beri anggur, kenapa buahnya bisa mulus, kemudian nanti akan kita lanjutkan kepada perawatan beri terkait dengan penjarangan beri itu sendiri. Karena tanaman anggur, khususnya buah anggur itu sendiri, itu perlu penjarangan buah perlu penjarangan berinya supaya anggur itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Jadi insya Allah nanti akan kami bawa teman-teman kepada cara bagaimana kita melakukan perawatan beri anggur kemudian penjarangan beri itu sendiri. Baik, insya Allah kami akan mengajak teman-teman semua atau kami akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara perawatan beri anggur terhitung dari mulai beri itu sebesar kacang hijau dulu. Jadi setelah mekarnya bunga kemudian menuju beri sampai di fase sebesar kacang hijau, di situ dituntut si pemilik anggur itu untuk merawat anggur itu dengan maksimal. Adapun usaha ataupun upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama penyemprotan rutin fungisida dan insektisidanya. Bahkan kalau teori ini ataupun metode ini di video kami sebelumnya, bahkan mungkin teman-teman pengangguran yang lainnya juga sudah banyak membagi tipsnya. Apa saja yang kita lakukan, apa saja langkah-langkah yang kita lakukan supaya beri anggur tersebut bisa terawat dengan baik. Artinya buahnya bisa kinclong, mulus dan bersih. Seperti teman-teman bisa saksikan di pohon anggur kita yang di sebelah kanan ini insya Allah dari 45 klaster buah ini alhamdulillah tidak ada yang terserang jamur, bahkan tidak ada yang burik. Ini menandakan kita sebagai pemilik anggur itu boleh dikatakan berhasil dalam merawat berinya, sehingga beri itu bisa hasilnya maksimal, mulus, kinclong ataupun bersih. Adapun tips dan cara yang bisa kita lakukan, tadi sudah kami katakan rutin penyemprotan fungisida dan insektisidanya minimal 2 kali dalam seminggu. Ini paling minimalnya. Paling minimalnya 2 kali dalam seminggu pemberian ataupun penyemprotan fungisidanya berbahan aktif yang berbeda-beda karena kita di sini di rumah anggur Kampar ini biasanya menggunakan 3 fungisida, artinya fungisida berbeda dan dalam aplikasinya selalu kita rolling secara bergantian. Insektisidanya juga seperti itu, kita aplikasikan secara bergantian. Kita juga punya kurang lebih 3 insektisida untuk antisipasi hama yang menyerang daripada beri anggur itu sendiri. Dan biasanya ketika buah anggur itu terlalu padat dalam satu klasternya, itu memungkinkan jamur dan hama itu bisa bersarang di bagian dalam beri itu sendiri. Oleh karena itu di sini kami akan mengajak teman-teman semua setelah tadi kita rawat rutin 2 kali seminggu dengan penyemprotan fungisida dan insektisidanya, tentu beri anggur itu terkadang dalam satu klaster itu cukup padat cukup banyak, cukup padat, sehingga ketika kita melakukan penyemprotan itu fungisida dan insektisida tidak bisa masuk secara menyeluruh ke bagian dalam daripada tangkai beri anggur itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu klaster, ini belum kami lakukan penjarangan, dan ini di sini cukup padat masih padat sekali. Kalau kita sentuh itu hampir tidak bergerak, artinya tidak ada ruang untuk beri itu berkembang untuk beri itu berkembang. Ini masih padat sekali. Jadi dengan kepadatan seperti ini, biasanya ketika kita melakukan penyemprotan fungisida dan insektisidanya, ini tidak bisa masuk ke tangkai bagian dalam daripada beri itu, sehingga itu bisa jadi tempat jamur dan hama bersarang di situ, sehingga menyebabkan buah ini nanti rusak. Maka dari itu kita akan mengajak teman-teman apa perlunya kita itu melakukan penjarangan daripada beri anggur itu sendiri.
Dan tentu sebelum kita melakukan penjarangan beri anggur itu, kita harus perhatikan apakah satu klaster beri anggur itu layak untuk dilakukan penjarangan. Terkadang begini, satu klaster anggur itu ya tingkat tingkat lengketnya beri ya, atau ketika berinya tidak banyak gugur, ya di situ kita baru diharuskan untuk melakukan penjarangan. Namun ketika berinya mungkin waktu proses penyerbukannya gagal, atau mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin ya salah aplikasi semprotnya sehingga menyebabkan bunga itu banyak yang gugur. Yang di sini akan kita bahas tentu dalam satu klaster itu yang memang berinya sangat begitu padat, ya maka harus dilakukan penjarangan daripada beri itu sendiri. Yang pertama, tujuan kita melakukan penjarangan daripada beri anggur itu supaya kita bisa mendapatkan hasil ukuran beri yang lebih besar, ya. Karena dalam satu klaster ketika beri itu terlalu banyak, dipastikan beberapa beri nanti ada yang ukurannya kecil, ya artinya pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Maka harus kita lakukan penjarangan beri. Kami biasanya di Rumah Anggur Kampar itu, jika memang dalam satu klaster itu jumlah berinya begitu banyak, artinya 85% daripada beri itu lengket ataupun jadi beri, maka dari 85% itu akan kita buang separohnya. Jadi seperti sebelah sini bisa kita perhatikan, ini sebelumnya dahulu ini sudah kita buang ya 50% dari total keseluruhan berinya. Jadi kalau kita pegang ini bisa bergerak, ya artinya tidak begitu padat, ya buahnya itu tidak begitu padat. Dan alhamdulillah kalau untuk ukuran berinya ini cukup bagus ya untuk varian Jupiter ya. Ini karena memang kita maksimal dalam melakukan penjarangan beri. Kemudian di sini ada yang perlu nanti kita jarangin, ya berinya di sini ada yang perlu kita lakukan penjarangan, ya. Dan insya Allah nanti akan kita praktekkan secara langsung bagaimana penjarangan daripada beri anggur itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penjarangan beri anggur itu ya tentu yang dibutuhkan alat salah satunya gunting. Kalau gunting ini ya terserah sih gunting yang memang kalau bisa ukurannya kecil ya, supaya nanti bisa masuk ke bagian terdalam daripada tangkai anggur itu, artinya kita memudahkan kita dalam memotong tangkai anggur itu sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa saksikan, bisa perhatikan ya, insya Allah kita akan melakukan penjarangan beri daripada anggur ini. Ini kebetulan masih cukup padat sekali ya teman-teman ya. Biasanya kita seperti di sebelahnya ini udah pernah kami lakukan penjarangan. Jadi ketika ada tangkai ya daripada beri itu yang terlalu menonjol ke atas, itu biasanya bisa kita buang saja ya. Bisa kita potong saja. Ini karena kita melakukannya sudah cukup ini ya telat ya. Jadi kita buang saja dulu. Ya ini tidak ada istilah kasihan ya teman-teman ya. Ini demi mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi yang bagian atasnya yang dekat atau yang menempel ke bagian tunas tersiernya itu kita buang saja ya, kita potong saja. Jadi dalam penjarangan beri anggur ini yang kita buang itu biasanya yang pertama yang beri yang menghadap ke dalam ya. Beri kalau sudah menghadap ke dalam itu biasanya pertumbuhannya tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita buang itu adalah beri terkecil ya. Jadi dari satu klaster itu beri terkecilnya kita buang. Kemudian juga beri terbesarnya kita buang ya, karena biasanya beri terbesar itu dia akan lebih kuat ya menyerap nutrisi, sehingga nanti yang buahnya sedang itu tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi kita tinggalkan buah sedang ya, yang terbesar dan yang paling kecilnya kita buang. Dan insya Allah biasanya buah atau ukuran beri yang sedang itu biasanya nanti akan bisa berkembang ya dengan maksimal secara menyeluruh. Ya kita bisa perhitungkan saja jika dalam satu tangkai, cabang tangkai itu berinya ada 6 ya, 4 atau 3 ya, kita boleh pilih atau boleh kita buang sesuka kita. Yang penting kita pilih berinya itu yang tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi yang kita tinggalkan itu yang berukuran sedang saja. Dan juga yang perlu kita buang yang memang posisinya itu terjepit ya, itu boleh kita buang juga supaya sedikit ada rongga sehingga beri yang lain bisa berkembang dengan baik.
Jadi untuk di penjarangan beri ini sebenarnya tidak ada istilah kasihan ya. Demi mendapatkan hasil yang baik, ya kita harus tega mengurangi jumlah daripada beri anggur itu sendiri. Oke, ini karena kebetulan buahnya ada 2 cabang dalam satu klaster itu ya. Jadi kita buang saja beri-berinya, kita kurangi, kita sisakan sedikit saja. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini setelah kita lakukan penjarangan ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya tadi ya. Sebelum kita lakukan penjarangan itu buah sangat padat ya dalam satu klaster, dan ini sudah cukup ada ruang ya atau rongga sehingga beri ini nanti bisa berkembang dengan baik. Ya ini hampir juga sekitar ya 40% sudah kita buang ya dari total keseluruhan daripada beri itu sendiri. Teman-teman bisa lihat ini hasil yang kami buang itu ya cukup banyak ya. Bahkan berinya itu ya cukup bagus ya, besar, dan juga yang paling terkecilnya kita buang. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari kami. Baik, kalau bagi teman-teman yang kurang paham, ya boleh di kesempatan atau sebelum kami akhiri video ini, kami ulang dulu sedikit ya. Tujuan dari penjarangan beri yang pertama tentu menghindari supaya buah itu tidak kerdil atau kecil ya. Jadi salah satu tujuannya menghindari buah supaya tidak kecil. Artinya ketika setelah kita lakukan penjarangan, berharap atau biasanya memang kalau kita sudah melakukan penjarangan, buah itu akan merata besarnya. Dan ini memang hasil yang kita harapkan. Yang kedua, ya supaya tidak menjadi sarang bagi jamur ketika buah terlalu padat di dalam satu klaster. Bukan hanya jamur saja, biasanya ketika berinya terlalu padat di satu klaster, itu biasanya juga akan menjadi sarang bagi hama, sehingga nanti akan merusak ataupun akan menyebabkan anggur itu tidak bisa berkembang atau tumbuh dengan baiknya, terkhusus pada beri anggur itu sendiri. Perlu selalu kami ingatkan kepada teman-teman dalam merawat atau budidaya anggur ini, yang paling kita perlukan adalah konsisten dalam melakukan perawatan ya, sehingga ya anggur itu bisa tumbuh dengan baiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Oke, sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan bantu kami dengan like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga dengan begitu bisa menjadikan kami lebih semangat lagi membuat konten-konten terkhusus tentang anggur. Salam dari Rumah Anggur Kampar, salam dari Popo Channel.